Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga. Amin. Dan besar harapan kita juga kepada Allah, semoga barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru, barokahnya mertua, barokahnya ulama-ulama Allah, barokahnya aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Allah juga limpahkan kepada kita, keluarga kita, anak cucu kita fid dunya wal akhirah. Amin ya. Dengan sebab barokah kita beserta keluarga jadi orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat hakikat iman kita, selamat hakikat ibadah kita, selamat pula hakikat istiqomah kita. Dan dengan sebab barokah pula di dunia kita kumpul, di akhirat Allah kumpulkan kembali menjadi satu barisan. Di dalam barisannya kekasih-kekasih Allah, aulia-aulia Allah, sebagai santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sebab syafaat Rasulullah, barokahnya Syekh Abdul Qadir Jilani, barokahnya orang tua, ulama Allah, guru-guru kita, dan dengan ridho Allah mustajab doanya jamaah. Amin. Allah muliakan hidup kita di dunia dan di akhirat, dan juga anak cucu kita. Amin. Jamaah yang amat Abah cintai, engkau datang ke tempat ini syariatnya engkau punya mau. Betul? Betul. Syariatnya kau yang punya keinginan untuk datang ke tempat ini. Syariatnya kau yang berusaha untuk datang ke tempat ini. Namun hakikatnya Allah lah yang menggerakkan kalian untuk datang ke tempat ini. Betul. Karena sesungguhnya keinginanmu untuk datang ke tempat ini adalah manifestasi pengejawantahan dari keinginan Allah yang dimanifestasikan kepada dirimu. Betul. Wa ma tasyauna illa yasha'allah rabbul alamin. Tidak ada keinginan atas diri kalian untuk hadir di tempat ini malam ini, illa insyaallah, kecuali itu adalah keinginan Allah. Semoga kita duduknya kita di tempat ini karena ngikutin keinginan Allah, kemauan Allah, maka duduknya kita pun duduk semata Allah yang mendudukkan. Jadi yang dimaksud duduk karena Allah itu bukan kita, saya niat saya dudukkan Allah, bukan. Merasalah kamu bahwa kamu duduk di tempat ini semata-mata Allah yang mendudukkan kamu, bukan ego dan kekuatan kamu. Ingat itu, jangan merasa kekuatan kamu membuat kamu duduk ke tempat ini. Jangan merasa ongkos kamu yang mendudukkan kamu di tempat ini, tapi Allah lah yang mendudukkan kamu dan aku di tempat ini. Itu yang harus kita rasakan. Betul? Betul. Ketika engkau sudah merasakan hal itu, barulah apa yang Allah sampaikan ini sampai kepadamu dan kepadaku, tertuju kepadamu dan kepadaku. Apa itu? Wajib mahabbati lil mutadalisina fiha, wajibat rahmati lil mutadalisina fiha. Wajib cintaku, kata Allah, aku berikan kepada orang yang duduk karena aku. Kalau dibilang semata duduk karena Allah, bohong kamu. Ada yang niatnya pingin hutangnya lunas. Ayo ikut ngaji yuk, biar dikasih kemudahan dalam hidup. Betul? Tidak apa-apa. Keinginan itu kamu merasakan Allah yang menggerakkan hati saya, punya keinginan untuk datang tempat belajar agar Allah berikan saya jalan keluar lunas hutang. Tidak apa-apa. Betul. Sejauh disadarkan kepada Allah,
engkau datang di tempat ini, merasalah. Ingat itu, merasa. Jangan merasa kamu yang berusaha duduk di tempat ini. Merasa alhamdulillah karena engkau ya Allah aku duduk di tempat ini, karena engkau saya bisa bersimpuh di tempat ini. Sama orang umroh, haji. Jangan merasa karena usahanya, kalau umrohnya ingin jadi umroh yang mampu. Jangan merasa karena saya usaha ngumpulin sekian tahun sehingga saya bisa haji. Merasa Allah lah yang membuat saya ngumpulin 1.000, 2.000 sehingga bisa berangkat. Bukan dari usaha lepas dari usaha diri. Inilah usaha Allah yang dimanifestasikan lewat kita. Ini ngaji bab apa ini? Bab hakikat. Betul? Biar tahu hakikatnya. Kalau semuanya sudah pas dengan tataannya, baru ayat-ayat itu akan dapat kamu rasakan. Sama dengan wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa tawakal kepada Allah, Allah cukupin kebutuhannya. Akhirnya apa yang ditawakalkan? Kalau punya masalah, ya, tidak kelar-kelar, hutang nggak bayar-bayar, itulah saya pasrahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal karena terdesak, tawakal karena kepepet, tawakal karena sudah nggak ada jalan lain. Betul? Betul? Kalau masih ada jalan lain, ku cari dulu jalan lain. Kalau sana mentok sini mentok baru tawakal, bagaimana mungkin itu terpenuhi? Betul? Yang dimaksud tawakal Allah itu tawakal, bersandar, menyerahkan secara totalitas. Bukan hanya masalah, bukan hanya masalah untung dan rugimu. Untungnya pun ditawakalkan kepada Allah. Bukan hanya muliamu, hina pun kamu tawakalkan kepada semuanya secara totalitas. Kamu usaha, kamu tawakal kepada Allah. Yang kamu kerjakan pun dipasrahkan kepada Allah. Saya hanya sekedar menjalankan, untung dan ruginya Allah yang punya urusan, bukan kamu lagi. Betul ya jemaah? Ya, ini ngaji ya. Tadi itu ada diskusi wajibat rahmatillah, wajibat mahabbati lil mutajirisina biha. Wajib cintaku kuberikan kepada orang yang duduk karena aku. Kamu duduk di sini, rasakan bahwa yang memberi keinginan kamu datang ke sini siapa? Ada dasarnya? Ada, tadi itu ayatnya. Ya. Wa ma tasya'una illa insyaallah rabbul alamin. Tidak ada keinginan atas kalian untuk duduk di tempat ini, untuk ngaji, kumpul bersama kiai, berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Melainkan itu keinginan Allah yang diberikan kepada kita semua di tempat ini. Allah Tuhan semesta. Karena kamu merasakan Allah mendudukkan kamu, itulah namanya duduk semata karena Allah. Dudukmu, berdirimu, ngajimu, zikirmu, semua Allah. Hutangmu, keinginan kamu, usaha kamu, semua itu Allah. Tidak ada hutang tanpa ada Allah. Siapa yang mengutangin? Orang susah-susah nyari duit kok diutangin ke kamu, apalagi diutangin ke Imam Manakib. Hah? Tapi kok bisa dikasih? Allah yang menggerakkan keinginan untuk ngasih pinjaman tadi. Kalau kamu sudah tahu seperti itu, berarti nanti yang membuat bayar siapa lagi? Iya, pinter sudah. Ada gunanya ngaji. Nah, tapi mumet saya Pak, mikirin utang tuh, tidak apa-apa. Yang bikin mumet kamu siapa? Nah, ridho kamu, ridho saya ya Allah, kau berikan saya hutang. Ridho saya ya Allah, kau beri saya mumet bikin utang. Ridho saya ya Allah, setiap hari saya didatangi ditagih sama orang. Ridho karena inilah yusibana illa ma kataballahu lana
ketetapan darimu untuk saya. Ini barunya beneran saudara totalitas. Betul? Nah, kalau sudah seperti itu Allah cinta, betul nggak? Kalau sudah cinta, maaf, mustahil orang yang dicintai tidak dibela oleh yang mencinta. Betul. Mustahil. Tapi saya sholat sudah, Pak. Tahajud sudah. Sholat duha sudah. Tapi kenapa kadang dunia tidak berpihak kepadaku? Karena kamu terlalu berpihak kepada dunia. Kamu tidak berpihak kepada Tuhan kamu. Betul nggak? Sholat hanya sebatas kamu punya kepentingan, punya kemauan. Betul? Ayo kalau tidak percaya, sekarang malam minggu istiqomah ngaji. Kamu punya urusan ini, sudah diurus berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Malam ini juga nanti penandatanganan jam 11, dana akan cair. Saya mau tanya, kau datang ke sini atau kamu tanda tangan itu? Saya berani bertaruh 99,9. Buset. Itu kamu pilih tanda tangan. Betul? Begitu ditanda tangan, harapan datang nunggu bertahun-tahun lagi. Ini namanya koda. Koda. Ada orang datang, saya pengen curhat sama Abah. Kenapa dunia saya kok kesana mentok, kesini mentok? Padahal sholat saya tidak pernah putus. Loh, kalau sholat putus berhenti di tengah-tengah itu. Sholat tidak boleh putus. Betul benar? Hah? Waktu sholat baru 2 rakaat, sholat isya selesai, ya tidak bisa dong. Harus selesai itu sholat. Jadi kalau ngomong itu bukan sholat tidak pernah putus, bukan. Saya sholat itu alhamdulillah, walaupun jarang-jarang dijalanin, kan gitu. Sholat saya sudah, tahajud sudah, duha sudah. Saya tanya, kenapa dunia kok belum berpihak kepadamu? Kamu hanya sebatas menjalankan kewajiban, tapi kamu selalu berkeluh kesah, tidak terima dengan apa yang Tuhan berikan. Contoh, kamu sholat, Allahu Akbar. Sholat apa namanya? Sholat duha. Selesai sholat duha, istri tanya sama bapak, Pak, gimana tuh Pak anak kita sekolah? Belum ada, Mak. Ya usaha kek. Nah, baru selesai sholat duha. Benar ya? Betul? Padahal kata Allah, ya dunia udhumi liman khadamani, wahai dunia, layani olehmu orang yang melayani aku. Gimana Pak cara melayani Allah? Sholat untuk kamu, betul Pak? Betul Pak? Gimana cara melayani Allah? Kerjakan dengan rela hatimu apa-apa yang Allah perintahkan, Allah kehendaki atas diri kamu. Bukan hanya larangannya saja yang kamu jauhi, bukan hanya saja perintahnya yang kamu jalani, tapi semua takdir yang Allah berikan padamu kau terima dengan lapang dadamu. Itu baru namanya kamu pelayan yang baik. Kadang kita itu maunya yang enak saja, giliran yang gak enak kita nggak mau. Wah, kita sudah nyari ikan banyak, ditaruh, ternyata ikannya hilang lagi. Kadang dari rumah tangga juga kita, kadang rumah tangga berantem melulu. Gimana rezeki mau berkah? Hah? Suami ngasih tahu sama istri, Ma, buat jangan main HP dulu. Ma, saya tak ngapa-ngapain kok. Ini saya WA tetangga, mau beli cabai, macam-macam. Masa beli cabai dari tadi yang dulu nggak pelan-pelan.
maksud suami bener, betul Bang? Ngasih tahu? Tahu. Suami volumenya cuma 5, dijawab volumenya 10. Harusnya holopis kuntul baris bukan hanya diterapkan dalam kehidupan berbangsa bernegara, tapi holopis kuntul baris juga diterapkan di dalam rumah tangga kita. Kita rapatkan barisan demi bangsa dan negara, kita gotong royong demi bangsa dan negara, tapi cuma istri tidak pernah merapatkan barisan, tidak pernah merapat, tidak jadi yang namanya anak. Betul nggak? Holopis kuntul baris bukan hanya untuk bangsa dan negara kita harus bersatu gotong royong, tapi dalam rumah tangga kita juga harus bersatu. Kita harus gotong royong, anak dan orang tua, menantu dengan mertua, semuanya bersatu padu membangun kehidupan yang bahagia dunia akhirat. Saling gotong royong, kadang suami istri gotong kontrokan, suruh holopis kuntul baris. Holopis kuntul baris, tahu kuntul? Kamu lihat kuntul kalau terbang kan baris rukun semua ya, betul banget, teratur. Akur, gotong royong bukan hanya buat negara, tapi dalam keluarga. Kalau keluarga gotong royongnya sudah kuat, kalau keluarga imannya sudah kuat, kalau keluarga kerukunannya sudah kuat, saling bahu membahu, istri keberatan, suami membantu, suami juga lagi gak punya uang, istri juga membantu bagaimana caranya, saling mengisi antara suami dengan istri. Sudah tahu suami nganggur, cari kerja tidak dapat, dimarahin dulu, mana kontrol barisnya? Itu kontrol bisa berubah. Itu bisa jadi tunjaina jaina tunjaiti, kontrol bikin anak rokok bentul kali siji. Betul? Ayo, itu lagu tadi yang disampaikan oleh Mas Ibeng luar biasa ya. Ya, itu kata yang bikin saya dari Sunan Kalijogo ada maksudnya, bukan hanya dengan bangsa bernegara, di dalam berkeluarga, di dalam bermasyarakat, berorganisasi harus saling gotong royong, kuat menguatkan jiwa gotong baris di dalamnya harus ada, baru akan kalau organisasinya akan kuat. Kalau rumah tangganya kalau akan kuat. Kalau masing-masing rumah tangga sudah kuat, negaranya pun ikut kuat. Betul pada? Betul apa betul? Hidup jamaah lagi. Luar biasa, luar biasa. Jadi samina watokna, murid santri manut kata guru. Kalau kata guru suruh rapat, yo yang rapat. Jangan sampai guru bikin bengok-bengok. Ya, pengumuman mulai malam minggu ini, setiap malam minggu kalau begitu datang rapatkan dulu yang depan, ya. Penuhi dulu yang depan, terus kadang karena di belakang sudah ada orang, kadang yang belakang mau maju malu, melangkahi banyak orang, betul nggak Pak? Makanya yang datang tahu langsung depan, terus ke depan, tak usah khawatir. Walaupun kamu pulang terlambat, rumahmu tidak akan pindah. Percayalah itu, saya berani bertaruh. Ya? Kampungmu tidak akan pindah, KTP-mu juga tidak akan berubah. Betul. Setuju? Setuju. Kalau katanya Abah, jamaah bantu omprengan dong, bantu, betul enggak? Alhamdulillah 5 minggu cuma dapat 40 ompreng, demi Allah 40 ompreng itu. Kenas sudah belum? Bapak-bapak tuh kan, padahal dia sering ngompreng di depan Abah. Gimana coba? Gimana kultur baris? Beli wadah. Omprengan, udah ada punya satu ompreng 70.000, bikin saja 20.000, udah apa-apa deh. Bantu 20.000, nggak bisa 40.000, nggak bisa 40.000, nggak bisa 70.000, kan satu ompreng berapa?
20. Tidak bisa 70.000, bantu sudah. Berapa? Pokok kelipatan 20. 50.000. Tidak bisa 50.000, 40.000. Tidak bisa 40.000, 20.000. Tidak bisa 20.000. Saya jadi mikir, kok melarang amat sih kamu gitu. Bukan uangnya yang melarang, kok berat sekali. 5 minggu dapat 40 ompreng. Terima kasih. Cinta bukan ucapan. Cinta adalah perbuatan. Betul? Betul? Betul atau betul? Tuh, beli son terkumpul kurang lebih hampir 400 juta. Sonnya 1 miliar. Holland sudah dekat. Nanti kurangnya siapa yang nombok? Tetap Abah yang paling banyak. Nanti kalau perlu mobil HS saya nanti saya jual buat nombokin hall. No problem. Yang penting sound system kita bagus. Suruh bantu. Ini berapa ribu orang itu? Masa dari sekian ribu orang cuma 40 orang yang nyumbang? Ternyata hatimu tega. Mau sekarang? Coba ngacung yang mau sekarang. Mau bantu? 20.000, 40.000 coba ngacung. Kau yang ngacung 2 orang. Kamu pengen sukses gak? Pengen punya uang gak? Intan surullah. Punya duit aja. 70. Kalau nggak punya kotek sebelahnya, talangin dulu dong gitu. Ikhlas itu perlu dipaksa. Ada yang ngomong, yang penting kan ikhlas Pak. Loh, nunggu ikhlasnya kapan loh? Kelamaan. Saya dulu pernah ngebohong. Pernah ngebohongin, ngeprank kalau pada itu ya, jamaah manakib. Tapi kebohongan yang bisa masuk surga. Bohong tapi bisa masuk. Dulu itu jamaah masih rame-ramenya togel tuh waktu masjid itu. Siapa yang ingin lunas bang? Nganu, maju semua. Besok kumpulkan uang 10.000. Uang logam. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. 1 kantong 10.000 saya bilang. Paham maksudnya? Paham. Itu yang nuker uang. Ada ketape, kerok, pokoknya semua. Alhamdulillah Kiai, saya sudah 100 kantong katanya. Jadi 1 kantong isinya 10.000. Tidak boleh. Loh, kalau saya mau 100.000, ya harus 10 kantong. Tulis namanya yang lengkap saya bilang. Namanya siapa, alamatnya mana, tulis. Dulu belum ada nomor HP. Tulis. Nanti tidak usah nanya mau jadi apa. Yang jelas saya ingin melihat jamaah manakib sukses, bahagia dunia akhirat. Saya bilang gitu. Mau besok kumpulkan uang minimal 1 kantong isinya 10.000. Tulis alamat dengan lengkap. Saya bikinin kotak besar itu, ada kacanya. Ada mungkin 4 kotak kali. Ada yang alhamdulillah Kiai, saya sudah ngumpulin 200 kantong. Padahal ini tidak pernah sedekah sama apa itu. Setiap pulang malah saya kasih duit dia itu. Giliran ada seperti itu, semangat dia. Tidak usah nanya besok mau jadi apa. Yang penting, yang jelas, kalau kamu yang naruh 1, jangan menyesal. Yang naruh banyak juga jangan menyesal. Yang naruh sedikit jangan menyesal. Yang tidak naruh juga jangan menyesal. Saya cerita dulu di zaman Raja Zulkarnain, saya gitu ya. Setelah dari peperangan maka dipanggillah yang namanya prajurit itunya. Wahai prajuritku, masuklah kalian ke dalam gua itu. Ambillah kantong-kantong yang ada di dalam gua itu. Yang tidak ngambil jangan menyesal. Yang ngambil sedikit jangan menyesal.
Yang ngambil banyak pun jangan menyesal. Bingung, kok serba menyesal tuh? Bingung dah? Nggak ngambil sedikit, ngambil banyak. Sama-sama menyesal. Mendingan saya ngambil dikit, ngambil setengah, serba salah. Akhirnya diambil. Ada yang ngambil 1, ada yang ngambil 2 kantong, ada yang 10 kantong. Bidahlah, sama-sama rugi, kata nyesal. Sedikit nyesal, banyak menyesal. Saya bawa ngambil yang banyak, ada yang ngambil 100 kantong. Karena tempat gelap. Akhirnya begitu sudah semua keluar semuanya. Sekarang bukalah apa yang kalian bawa, kata Zulkarnain. Begitu dibuka, tahu nggak apa isinya? Emas. Kaget semua. Coba saya mau nanya, yang enggak, kalau sudah melihat dunianya, yang enggak ngambil nyesal nggak? Yang ngambil sedikit, yang ngambil banyak. Kenapa kok nyesal? Kurang banyak saya. Itulah dunia, betul nggak? Dunia tidak akan pernah membuat orang tumbuh, selalu menyesal kalau tidak bersandar kepada Allah. Aduh, kalau tahu begitu nggak saya jual sama itu. Betul nggak? Kamu dapat untung 10.000, 100 juta, ingin nambah lah. Betul, itu dunia. Saya kasih prolog analoginya seperti itu. Sehingga seakan-akan uang itu menjadi emas, betul. Tapi ada juga yang berarti jadi jamaah, gak masalah. Berarti segitulah ukuran imannya. Saya bilang, wah, jadi kumpulin. Saya kasih waktu Kliwon ketemu Kliwon. Dari malam Kliwon besok di Kliwon ketemu 2 Kliwon kalau nggak salah. 2 Kliwon. Yang namanya kotak itu besar-besar, penuh uang logam penuh ya, 4 kotak. Setiap pintu saya kasih. Masuk naruh lapor, alhamdulillah Kiai, saya sudah naruh 200. Mau ada yang jual kambing ditaruh situ, bagus. Saya jual kambing saya Kiai, saya jadi sekian lokal, bagus. Kapok nanti. Akhirnya setelah malam ini adalah malam terakhir saya umumkan. Dengarkan baik-baik. Itu uang logam yang kamu kumpulkan mau saya buat bayar tanah yang kamu duduki. Yang nggak naruh akan menyesal kalau tahu manfaatnya besok di hadapan Allah di akhirat. Betul ya? Yang naruh sedikit juga akan menyesal kalau sudah tahu barokah manfaat dan pahalanya besok di akhirat. Yang naruh banyak juga demikian. Untuk itu, yang tidak terima silakan ambil lagi. Makanya namanya tak suruh tulis yang lengkap. Nanti kan bisa dicari, betul nggak? Ambil, oh saya nggak setuju, diambil. Tapi gimana mau ngambil sudah numpuk-numpuk. Akhirnya mau tidak mau sudah ada yang sebenarnya saya nggak ikhlas, biarinlah nggak ikhlas tidak masalah. Nanti kalau sudah punya uang kamu juga lupa itu, ikhlas dengan sendirinya. Alhamdulillah jamaah, itu tanah dapat 63 juta. 63 juta uang logam, banyak nggak? Saya datang ke yang punya tanah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, oh ya, Ji, saya mau bayar itu tanah. Jadi sesuai dengan permintaan. Besok uang diantar 60 juta. Tapi kan zaman itu ya, cara mantep. Nanti yang antar dayat santri saya bersama yang lain. Baik, ya udah nanti kalau saya coba dayat ya, yang jadi setuju jedil. Tapi kan saya kasih waktu dulu Kliwon ketemu. Dari Kliwon saya kasih kesempatan ketemu Kliwon besok terakhir. Yang tidak terima tolong diambil uangnya. Gak ada yang ngambil itu. Malu kali mengambil ya. Akhirnya setelah 1 Kliwon gitu, uang itu dibungkus karung. Tahu dari berapa karung itu kan? Kalau terlalu berat kan tidak kuat yang mikul. Dipikul kurang lebih ada 4 pikulan itu, lebih malah. Panjang itu mikul duit itu. Datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau bayar tanah? Waduh, nggak mau saya. Itu penipuan yang masuk surga. Pengumuman. Nanti kalau ada imam manakib seperti itu curiga duluan.
Karena ilmunya sudah saya buka, apapun alasannya. Paham? Paham nggak? Kalau ada orang bisa menjadikan sesuatu jadi emas, ngapain ngajak-ngajak orang? Betul? Ini untuk menarik emas batangan gimana? Di pantai Laut Utara, Laut Selatan ya. Harus ada syaratnya. Apa syarat biasanya? Biasanya syaratnya apa saja biasanya? Bang Maya, minyak wangi, kayaknya pengalaman semua deh. Jadi jamaah, tolong dengarkan baik-baik. Aku mencintai kalian. Jangan sampai kamu tertipu dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Ini uang revolusi dari Pak Karno. Ngapain Pak Karno percaya kepada? Betul enggak? Ada yang seperti itu, ada enggak? Oh, ini samurai. Harganya 1 triliun. Uang siapa? Kalau cuma nyari samurai yang bisa ditekuk, tuh di Rawapening banyak. Oh, ini mencari bambu yang ketemu. Betul. Harganya sekian miliar, ratus miliar. Di Rawapening banyak. Oh, ini ada kantong kontrol banyak. Ngapain? Kontrol saya kantong. Bu yang logis lah, betul enggak? Bisa menggandakan uang, itu semua tipu daya. Camkan baik. Biasanya yang disasar begitu itu karena nanti sekian persen ini untuk perjuangan Islam. Karena yang didatang itu kiai-kiai. Kiai kan orang, kenapa kiai gampang tertipu? Karena kiai itu tidak pernah nipu orang. Kiai itu selalu percaya, ya, selalu percaya kepada orang. Makanya orang bohongin dirinya dia percaya enggak? Karena dia tidak pernah membohong kepada. Tapi kalau ada kiai menipu, berarti bukan kiai. Nah, ada kiai nipu. Ada, berarti bukan kiai. Kalau kiai nggak nipu. Tapi apa kan nipu? Saya nggak nipu, cuma ngebohong. Tapi buat dia, bukan buat apa, benar nggak? Ini diajak nabung akhirat kok angel banget, kalau dibohongin gitu baru mau. Betul gitu kan? Betul, Bang. Setuju ya jamaah? Ini Abah himbau, tolong jamaah manakib ya, jangan percaya yang begitu-begituan ya. Ini uang 10.000, naruh uang 100.000, nanti dapat 1 miliar, uang mbahmu apa? Mending jekoni itu nyata. Kamu tidak daftar, nggak perlu bayar, bener nggak? Betul. Ada pertama, ini kebohongan, penipuan, apa yang mau ditipu? Kamu nggak bayar apa-apa. Bener enggak? Kalaupun itu tidak benar, ya nggak masalah, kamu udah rugi kok. Tapi untuk apa kok tidak benar? Wong buat nyetak kertasnya ada ratusan juta itu. Makanya besoknya ada pelatihan, ya, buat korlap tadi. Nanti korlapnya melatih kepada talentnya masing-masing. Setelah dilatih, dapat penghargaan, oke dikatakan lulus, nanti motor akan turun. Mungkin tidak turun sekaligus.